Hadirin sekalian rahimakumullah, alhamdulillah tepat hari ini kita berada di tanggal 11 Rabiul Awal 1444 Hijriah. Esok hari persis 12 Rabiul Awal kita memperingati hari kelahirannya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka rasanya tepat momentumnya kalau Jumat hari ini renungan singkat kita adalah berkenaan dengan berbahagianya kita menyambut menyongsong hari kelahirannya baginda Nabi Maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita akan mulai bagian yang paling awalnya adalah kesadaran bersama bahwa salah satu ciri baiknya keberagamaan seseorang, salah satu ciri baiknya pemahaman keagamaan seseorang adalah dia mampu membedakan antara usulul aqidah dengan usulul ibadah dan muamalah ataupun juga mahabbah. Hadirin, kita paham kalau bicara tentang usulul aqidah, pokok-pokok akidah dalam agama, maka pokok-pokok akidah itu sifatnya sudah qat'i, sudah tidak ada lagi interpretasi. Allah Tuhan kita, Rasulullah Muhammad SAW Nabi kita, Al-Quran kita, suci kita, itu sudah qat'i, tidak mungkin diganggu-gugat, tidak ada interpretasi di dalam. Demikian halnya dengan yang disebut sebagai usul ibadah, pokok-pokok ibadah, itu pun juga qat'i. Kalau kita mengaku Islam, maka kita wajib sholat, kita wajib puasa, zakat, haji. Itu bagian dari rukun Islam yang ini. Hadirin, ini usul akidah, usul ibadah, pokok akidah dan pokok-pokok ibadah. Tapi kalau sifatnya muamalah, apalagi ekspresi atas mahabbah, cinta, maka muamalah dan mahabbah itu sifatnya adalah kembali kepada dalil umum. Al-aslu fil asya' al-ibahah. Semua hal pada mulanya hukum asalnya adalah mubah alias boleh. Kita mau jualan, oke. Mau berdagang, boleh. Mau jadi pegawai, silakan. Urusan ekonomi jadi insinyur, boleh. Jadi apapun profesi kita silakan, selama tidak ada yang dilanggar dalam syariat agama, maka apapun yang kita bisa lakukan dalam dunia silakan. Karena ini bukan urusan ibadah, bukan urusan akidah. Satu di antara yang bukan usul akidah dan ibadah itu adalah ekspresi cinta kita kepada seseorang. Hadirin rahimakumullah, kita semua merasakan dalam kehidupan kita, rasanya salah satu ekspresi kecintaan seseorang kepada orang lain adalah dia mengenang kebaikannya, dia mengikuti pola hidupnya, betul. Tapi dia tidak lupa juga mengenang hari kelahirannya. Orang tua kalian pasti sayang sama kalian. Begitu kalian ulang tahun, kira-kira apakah orang tua kalian diam saja? Tidak. Bisa jadi sudah menyiapkan hadiah yang luar biasa. Umur kalian seusianya memang butuh handphone, butuh laptop untuk mendukung pembelajaran. Orang tua kalian siapkan, momentumnya ulang tahun. Begitu juga kita bapak, sebagai suami dari istri kita, kita juga saking cintanya kita kepada istri, maka ulang tahunnya istri kita sedang persiapkan. Bulan depan istri ulang tahun. Hari ini bapak sudah mencari apa yang mungkin bisa menyenangkan istri, menjadi surprise untuk istri. Karena cinta kita kepada istri, karena sayang kita kepadanya, maka kita peduli kepadanya. Satu wujud ekspresi dari cintanya itu adalah setiap hari kelahirannya kita kenal. Hadirin rahimakumullah, maka silakan lihat dalam kehidupan. Barangkali kalaupun tidak merayakan dengan cara membakar lilin, sekurang-kurangnya kalian diajak keluar makan di luar ketika ulang tahun. Sekurang-kurangnya diingetin, selamat ya dek, hari ini kamu ulang tahun yang ke-17, 18 sudah dewasa.
Sekurang-kurangnya orang tua kalian ingat kepada kelahiran kalian. Maka hadirin, kalau kita mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW, ya rasanya pantas kalau kita mengingat hari tanggal kelahiran beliau, bulan kelahiran beliau. Itu adalah ekspresi cinta kita kepada orang yang kita cintai. Itu adalah izharul mahabbah dari sang pencinta kepada yang dicintai. Ini bukan urusan ibadah, bukan. Ibadah itu cirinya dua minimal. Satu, jelas waktunya. Dua, jelas tata caranya. Kalau tidak jelas waktunya, boleh pagi, boleh siang, boleh malam. Tidak harus tanggal 12-nya, boleh tanggal berikutnya, boleh bulan berikutnya bahkan. Itu berarti bukan ubudiyah, bukan. Hadirin, ekspresi cinta bisa kita ungkapkan dalam beragam cara. Satu diantaranya adalah mengenang hari kelahirannya. Hadirin, pertanyaannya paling awal adalah, apakah boleh kita berbangga, berbahagia? Bolehkah kita menyambut kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW itu dengan berbahagia atasnya? Hadirin, ini jawabannya Al-Quran surah Yunus surah ke-10 ayat 58. Kunci dari pertanyaan, jawaban dari pertanyaan, bolehkah kita berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW? Hadirin rahimakumullah, ayat ini sengaja khatib kutip sebagai pembuka. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi. Katakan ya Rasulullah, dengan karunia Allah dan rahmatnya, fabidzalika falyafrahu. Allah katakan dengan dua itu hendaknya kalian semua bergembira. Dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya kalian semua berbahagia. Falyafrahu. Hadirin, apa karunia Allah itu? Apa rahmat Allah itu? Dua poin tadi. Mufassir memang banyak mengaitkan dengan ayat sebelumnya. Jawabannya, fadlullah, karunia Allah itu adalah agama kita Islam ini. Sebab ternyata di dunia ini banyak orang yang tidak mendapatkan hidayah agama kita. Maka kalau kita mendapatkan hidayah Islam ini adalah fadlullah, ini karunia Allah Subhanahu wa taala. Kita patut bersyukur dan berbahagia karenanya. Yang kedua, rahmatnya. Ini apa rahmatullah ini? Rahmatnya adalah Al-Quran. Benar, karena ini ayat dihubungkan dengan ayat sebelumnya. Tapi hadirin, kalau yang ditanya adalah siapa rahmat Allah itu, bukan apa. Kalau apa jawabannya Al-Quran. Kalau siapa rahmat Allah itu, jawabannya ada di surah Al-Anbiya, surah ke-21 ayat yang ke-107. Allah nyatakan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau ya Rasulullah kecuali sebagai rahmat bagi semesta alam. Allah mengutus baginda Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya orang beriman bahkan, tapi seluruh alam semesta mendapatkan rahmatnya Allah dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau Nabi itu rahmat dan kita diajarkan untuk berbahagia dengan kehadiran rahmat Allah itu, maka sewajarnya kalau kita fabidzalika falyafrahu, berbahagia, bergembira dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Sebab ketika ditanya siapa rahmat Allah itu, baginda Nabi SAW, bukan kata kita, tapi Allah yang menjelaskan itu. Al-Anbiya surah 21 ayat 107. Hadirin, maka wajar kalau kita sebagai orang beriman, ngaku beriman, wajar kalau kita cinta kepada baginda Nabi dan mengekspresikan kecintaan kita kepada Nabi itu dengan menghormati, berbahagia dengan kelahirannya baginda Nabi Muhammad SAW. Hadirin, ini landasan paling fundamental, paling awal dalam Al-Quran. Yang kedua, dua saja hari ini renungan kita. Kalau kemudian ditanya, apakah Nabi memperingati hari kelahirannya? Mana hadisnya? Hadirin, poin yang kedua ini jawabannya luar biasa sahih dari Imam Muslim radhiyallahu anhu. Imam Muslim menyatakan ketika Nabi ditanya oleh sahabatnya, ya Rasulullah, kenapa engkau suka sekali puasa hari Senin? Ya Rasul, kenapa engkau tidak meninggalkan puasa hari Senin? Senang sekali puasa hari Senin. Jawaban Nabi dua. Khatib kutip sebagai pembuka sengaja.
Dzaka yaumun wulidtu. Kata Nabi, sebab hari Senin itulah aku dilahirkan. Wa yaumun ub'atsu fih, dan hari Senin itu pula aku diutus menjadi nabi dan rasul. Hadirin, jawaban Nabi pertama, hari Senin kenapa aku berpuasa? Sebab hari itulah aku dilahirkan. Jadi kalau pertanyaannya apakah Nabi memperingati hari kelahirannya? Bukan setiap tahun sekali bahkan, tapi setiap pekan, setiap minggunya beliau mengingat hari kelahirannya, yakni hari Senin, dan itu sebabnya beliau berpuasa. Hadirin rahimakumullah. Jadi kalau kita mengaku cinta kepada Nabi tapi kita tidak mau memperingati hari kelahirannya, ikut siapa? Nabinya mengingat hari kelahirannya, setiap hari Senin beliau berpuasa karena dia tahu itulah hari kelahirannya. Jangankan kita orang beragama, orang Islam yang mengaku mengikuti Nabi, bahkan Abu Lahab saja hanya gara-gara senang dengan kelahiran Nabi. Abu Lahab yang demikian bencinya kepada Nabi setelah Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, mendapatkan keringanan siksa di akhirat sana. Sebab hari Senin ketika Nabi lahir, dia berbahagia dengan kelahirannya Nabi sampai membebaskan seorang budak. Abu Lahab dikisahkan mendapatkan diskon, mendapatkan keringanan pada hari Senin dari azab, gara-gara cinta senangnya kepada kelahirannya Nabi SAW. Apalagi kita orang beriman. Tentu kalau kita sangat cinta kepada Nabi dan mewujudkan ekspresi cinta kita kepada Nabi itu dengan ungkapan, dengan segala cara, maka tentu sewajarnya kita lebih banyak mendapatkan manfaat lagi. Dan itu adalah perintah Al-Quran, fabidzalika falyafrahu, hendaknya kalian semua berbahagia dengan itu. Hadirin, paling akhir dari khutbah singkat hari ini adalah pesan baginda Nabi Muhammad SAW terkait dengan Senin Kamis. Kenapa Nabi puasa Senin dan Kamis? Senin jawabannya karena itu memang hari kelahiran beliau. Tapi ada satu lagi hadis yang menyatakan, hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya sahih. Nabi katakan, tuftahu abwabul jannah yaumal itsnain wal khamis. Kata Nabi, pintu-pintu surga dibuka setiap hari Senin dan hari Kamis. Lalu Allah mengampuni, fayaghfiru likulli 'abdin la yusyriku bih. Allah mengampuni semua hambanya asal dia tidak menyekutukan. Tapi yang dikecualikan ada satu, illa rajulan kanat bainahu wa baina akhihi syahna, kecuali orang yang masih punya gerendulan, masih punya kebencian, masih punya permusuhan kepada orang lain temannya. Hadirin, Nabi katakan hari Senin dan hari Kamis Allah bukakan pintu ampunan, Allah bukakan pintu surga. Tapi itu tidak berlaku untuk orang yang masih bermusuhan dengan sesamanya. Maka jangan sampai dengan kita memperingati kelahirannya baginda Nabi SAW di hari Senin, kemudian kita malah gontok-gontokan, tidak akur dengan sesama muslim. Karena itu artinya kita tidak akan mendapatkan ampunan. Hadirin rahimakumullah, mudah-mudahan khutbah singkat kita ini menyadarkan kita untuk semakin mengekspresikan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Satu di antaranya adalah dengan memperingati hari kelahirannya. Tujuan utamanya agar kemudian baginda Nabi hadir dalam kehidupan kita dan kita berqudwah, menjadi uswah hasanah, teladan terbaik untuk kita sepanjang masa. Insya Allah kalau kita beruswah hasanah, menjadikan Nabi sebagai teladan, insya Allah akhlak kita mulia sebagaimana akhlaknya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin. Ya Allah Rabbal Alamin.